Aku gelisah, sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajam inderaku, bukan melemahkannya. Apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding dengan lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah, kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tapi begitu masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niatan dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya, sehingga terbatas selamanya dari sergapan burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang menganggapku gila. Pasti tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat. Aku akan melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang itu pada seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya. Setiap malam menjelang tengah malam, aku memutar pintu gagang kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati, pelan-pelan. Dan kemudian ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk hati. Dan kemudian ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala. Ku masukkan lentera berkatup
yang kurapatkan semua lempengan kutubnya, sehingga tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera tersebut. Lalu kusorongkan kepala ke dalam. Oh, oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua aku lakukan dengan pelan, sepelan-pelannya, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepalaku sebaik-baiknya di celah pintu, sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah luasa, aku membuka katup penutup lentera dengan hati-hati. Membuka hati-hati. Jangan sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja. Cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut itu. Tiap datang tengah malam, namun selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan marahku, tapi mata Seta itu. Pagi harinya, di saat fajar, sengaja aku datangi amarnya. Ku ajak ia bercakap-cakap. Kusapa namanya dengan penuh semangat. Dan kutanya, apakah tidurnya enak semalam? Dengan demikian, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada si tua itu untuk menduga bahwa setiap malam tepat 12 malam aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Pada malam ke-8 aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menitik dinding bahkan lebih 4 ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan begitu besarnya kekuatanku. Kekuatanku begitu besar, begitu cerdik akalku. Ya, akalku cerdik. Hampir tidak bisa aku menahan luapan perasaan menangku. Bayangkan diriku sendiri seorang berkhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkanlah. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Oh, tidak. Kamarnya gelap pekat, jendela tertutup rapat
Dan karena itu, aku tidak tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka lentera kutub ketika jempolku tiba-tiba selip mengetuk lempengan penutup dan si tua itu bangkit dari ranjangnya. "Siapa itu?" teriaknya. Aku mematung di tempatku, tak mengeluarkan sepatah pun kata. Dalam 1 jam, aku sama sekali tak bergerak. Terdiam. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengar seperti aku. Malam demi malam mendengar detak kematian di dinding. Tiba-tiba ku dengar erangnya kecil. Dan aku tahu itulah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Suara itu lemah, orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa error, diteror kengerian, ngeri. Aku kenal dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku. Nusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang, aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu dan turut berduka cita atas kemalangannya.